Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca Matan Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam cabang ilmu fiqih. Masih dalam babul ibadat, pembahasan tentang ibadah, dan masih dalam kitab as-salah, kitab tentang salat. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang salat berjamaah sekaligus masalah tentang hukum salat berjamaah bagi seorang wanita. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru atau pembahasan yang baru, babul adzan wal iqamah. Bab atau pembahasan tentang pensyariatan adzan dan iqamah. Sebelum kita membaca hadis, ada beberapa muqaddimah yang perlu dipahami. Yang pertama bahwa al-adzan, apa itu al-adzan? Al-adzan secara bahasa maknanya al-i'lam. Al-i'lam, ya, tanda. Al-i'lam dari kata alam, tanda atau pemberitahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzanum minallahi wa rasulih. Wa adzanun minallahi wa rasulih, ay i'lamun. Adzan apa maknanya tadi? I'lam, pemberitahuan, khabar dari Allah dan Rasulnya. Ini secara bahasa. Adapun secara syara', maka di antara para ulama ada yang mendefinisikannya dengan ucapan mereka, al-i'lam bidukhuli waqtis salah al-mafruḍah bi alfadhin makhsusah. Adzan adalah pemberitahuan terhadap masuknya waktu salat wajib tentunya, bi alfadhin makhsusah, yang dilaksanakan atau dilakukan dengan lafaz-lafaz yang telah dikhususkan. Dia adalah pemberitahuan akan masuknya waktu salat wajib yang dilakukan dengan lafaz-lafaz yang telah dikhususkan. Ini secara syara'. Dan adzan ini ikhwas sekalian, walaupun akan berlalu, kita isyaratkan di awal bahwa hukumnya di sisi para ulama adalah fardu kifayah. Adzan dan iqamah fardu kifayah lirrijal, tapi untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Apa itu fardu kifayah? Fard wajib, kifayah yang tercukupkan. Maksudnya dia wajib yang tercukupkan dengan jumlah tertentu. Makanya kata para ulama, di antara yang mendefinisikan fardu kifayah, idza qama bihil ba'du saqata al-ithmu anil akharin. Fardu kifayah atau kewajiban yang sifatnya kifayah, itu kewajiban yang apabila sebahagian manusia telah mendirikannya, melakukannya, maka jatuh dosa atas yang lainnya. Kewajiban kan asalnya apa? Wajib dilaksanakan dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Hanya saja kalau kewajibannya kifayah, tercukupkan dengan jumlah yang tertentu, maka kata para ulama, idza qama bihil ba'du atau idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu anil akharin. Kalau sebahagian manusia yang telah mencukupi itu sudah melakukannya, maka dosa bagi orang yang meninggalkannya, yang lainnya itu telah jatuh dan gugur. Ini sama dengan hukum salat jenazah, ya kan? Tidak perlu kaum muslimin seluruhnya. Misalnya ada fulan yang meninggal, tidak perlu semua kaum muslimin menyolatinya.
Tapi jumlah yang tertentu yang mencukupi sudah mensolatinya, telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Begitu pula adzan. Tidak harus semua orang adzan dalam sekali waktu. Lah. Ya. Akan tetapi kalau sudah ada yang bisa melakukannya, maka telah gugur dosa bagi yang lainnya. Ini untuk adzan dan iqamah. Dan di dalamnya juga terdapat faidah, fadilah, keutamaan yang sangat agung. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Lau aliman nas atau lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awal." Andai kata manusia tahu keutamaan yang terdapat di dalam azan dan keutamaan yang terdapat dalam saf yang pertama, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaih. Kemudian dia tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kesempatan mengumandangkan adzan dan untuk mendapatkan kesempatan saf pertama kecuali dengan diundi. Maka lastahamu, mereka rela untuk mengundi itu. Untuk mendapatkan itu tadi, keutamaan mengumandangkan adzan dan keutamaan saf pertama. Menunjukkan akan apa? Keutamaan dan agungnya perkara adzan ini. Sampai Nabi alaihissalam mengatakan, andai kata kesempatan untuk mengumandangkan adzan itu harus dengan diundi, manusia akan rela mengundi itu. Hanya untuk apa? Mendapatkan keutamaan adzan. Baik. Ini beberapa muqaddimah tentang pembahasan adzan. Dan yang terakhir, afwan, disyariatkannya adzan ini pertama kali itu setelah hijrahnya Nabi alaihissalam ke mana? Madinah dari Makkah. Tatkala Nabi alaihissalam membangun Masjid An-Nabawi, Masjid Nabawi yang sekarang ini, dahulu tatkala Nabi membangunnya di awal kali, Nabi pun beristisyar, musyawarah dengan para sahabat guna untuk mencari atau menyimpulkan sesuatu apa yang bagusnya kita lakukan untuk mengumandangkan dan memberitahukan manusia sebagai tanda akan waktu masuknya sholat. Di antara para sahabat ada yang mengatakan mungkin bagusnya kita pakai seruling, mungkin bagusnya kita pakai gendang, drum atau yang semisal dengannya, tapi semuanya ditolak. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat, yaitu Abdullah ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, di malam itu bermimpi. Beliau bermimpi ada seseorang yang mengajarkan kepadanya tentang adzan dan kaifiatnya, serta lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam adzan itu. Sampai akhirnya, singkat cerita, Abdullah bin Zaid pun terbangun dari tidurnya, kemudian menyampaikan kepada Nabi, pergi kepada Nabi alaihissalam melaporkan mimpinya ini. Bahwa ada seorang dalam mimpinya yang mengajarkan tentang adzan, sekaligus mengajarkan kaifiatnya dan lafaz-lafaznya. Kata Nabi alaihissalam, innaha ru'ya haqqun. Sungguh mimpimu itu adalah mimpi yang hak. Ini Nabi yang bilang, bukan seperti sekarang. Mimpi ditakwil orang-orang yang tidak ditahu. Ini Nabi yang bilang. Dan apa yang Nabi tetapkan itu wahyu. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Nabi SAW, innaha ru'ya haqqun. Sesungguhnya mimpimu itu mimpi yang hak, benar. Sampai kata Nabi, fa'alqihi ala Bilal. Sampaikan kepada Bilal itu mimpimu, supaya Bilal nanti yang naik mengumandangkannya. Disampaikanlah kepada Bilal, dan akhirnya disinilah pertama kali disyariatkannya adzan. Dan muadzin pertama Nabi alaihissalam adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu.
Masuk ke dalam hadits yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, umira Bilalun ay yashfa'al adana wa yutira al-iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata bahwa Bilal radhiyallahu ta'ala anhu pernah diperintah. Bilal siapa? Sahabat. Kalau dikatakan ada seseorang yang memerintah sahabat atau sahabat telah diperintah, berarti siapa yang memerintahkan? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, kata Anas, pernah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyafa' adzan dan mewitirkan iqamah. Apa itu syafa'? Syafa' menggenapkan. Syafa' itu dari kata syafa' genap. Jadi Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan. Maksudnya apa? Alfadhuhu, lafadznya. Nah, oleh karena itu kita dapati adzan itu berapa? Dua kali. Hanya saja dikecualikan nantinya takbir yang pertama dan takbir yang terakhir. Karena takbir yang pertama berapa kali? Berapa kali takbir? 4. Berapa kali azannya antum ini? Enggak dengar azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali ini? Enggak, ini dulu. 2. Masih ada lagi enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum mungkin masuk pas qomat, pi. Makanya antum bilang azan itu cuma 2 takbirnya. 4. Innalillah. Bagaimana caranya antum ini? Berapa takbir pertama azan? 4. Assalamualaikum. Yang terakhir berapa? Afwan, bukan lafaz takbir ya. Lafaz la ilaha illallah di terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Paham ini toh? Nah, ini berapa kali? Cuma 1 kali. Dikecualikan nanti. Bukan hanya itu, tapi Bilal juga diperintahkan untuk mewitirkan apa? Iqamahnya. Maksudnya witir apa? Ganjil. Makanya dinamakan sholat witir itu witir karena jumlahnya ganjil. Paham ini? Taib. Dalam hadits ini jelas. Yang pertama, terdapat dalil disyariatkannya adzan. Terdapat dalil disyariatkannya adzan. Dan juga terdapat dalil bahwa adzan yang disyariatkan itu berjumlah genap. Berbeda dengan iqamah yang jumlahnya ganjil. Maksudnya lafaz-lafaznya. Kalau kita mau lihat mulai dari apa lagi namanya? Apa lagi namanya? Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa itu? 2. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2. Kemudian hayya 'alas shalah 2. Kemudian hayya 'alal falah 2. Allahu Akbar. Berapa? 2. Hanya saja Allahu Akbar takbirat yang pertama tetap genap, tapi bukan 2. Ini dikecualikan karena ada dalil lain yang mengecualikannya. Begitu pula kalimatut tauhid yang di akhir, la ilaha illallah, dikecualikan darinya. Kalau kita mau hitung berapa jumlahnya? Berapa? 4. Jadi 4 takbir. Kemudian 4 syahadat. Syahadat terhadap Allah dan syahadat terhadap Nabi. 8. Kemudian hayqalah. Hay'alah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Disingkat itu jadi hay'alah. Berapa itu? 4. 2 hayya 'alas shalah, 2 hayya 'alal falah. Berarti berapa? 8 tambah 4. 12. Masa seperti anak SD antum ini mau diajar lagi? Taib. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 14. Ditambah la ilaha illallah, 15 totalnya. Kalau iqamah diwitirkan. Maksudnya dicukupkan dengan sekali saja. Dikecualikan lagi. Lafaz apa? Apa kira-kira yang dikecualikan? Takbir.
Takbir yang pertama. Berapa kali takbir yang pertama qomat? 1 kali lagi. 2, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dikecualikan juga apa? Qad qamatis. Antum tidak pernah dengar qomat sama azan kan? La ilaha illallah. Kalau qomat semuanya ganjil tidak? Ganjil kecuali 2 takbir yang pertama dan qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Saya tidak tahu ini antum tahu waktu sholat dengan apa? Antum tidak pernah mungkin amalkan sunnah menjawab muadzin ya? Karena anda tahu azan juga. Baik. Jangan itu azan cuma muadzin yang tahu. Baik. Ini inti dari hadits sebenarnya. Ini inti dari hadits. Baik. Hanya saja ada beberapa masalah yang berkaitan dengan hadits ini. Yang pertama tentang hukum mengumandangkan adzan dan iqamah. Setelah kita tahu bahwa adzan dan iqamah masyru'ah, disyariatkan oleh syariat ini, kita perlu tahu kalau dia disyariatkan apa hukumnya. Karena syariat ini jatuhnya kepada 5 hukum. Hukum dalam syariat ini itu tidak keluar dari 5. Pertama ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Kita perlu tahu apa hukumnya kalau begitu. Para ulama berselisih dalam hukumnya. Maka Imam Ahmad rahimahullah dan sebagian orang-orang Malikiyah dan sebagian dari Syafi'iyah, maksudnya sebagian dari madhab Malik dan sebagian ulama dari madhab Syafi'i, termasuk Atha, mereka berpendapat bahwasanya adzan dan iqamah wajib kifayah. Ini yang sudah kita isyaratkan di pembahasan pertama. Namun perlu diketahui hukum wajib kifayah ini lirijali al-balighin, untuk laki-laki yang balik. Berarti mengeluarkan siapa? Perempuan dan laki-laki yang belum balik. Di antara dalil, karena ada sangat banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya hadits bab ini. Dari sisi mana kita dapat akan wajibnya? Dari lafaz umira. Adanya perintah. Dan dalam ilmu usulul fikhi, ilmu bagaimana cara kita berdalil, ada kaidah di sana bahwa al-aslu fil amri yufidul wujub. Asal dari perintah, kalau datang perintah dari syariat, asalnya itu maknanya wajib, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Sekarang hadits ini datang dengan apa? Perintah. Maka asal dari hukum perintah ini wajib. Apa yang diperintahkan dalam hadits? Adzan dan iqamah. Berarti kesimpulannya hukum adzan dan iqamah itu wajib. Hanya saja wajibnya itu kifayah. Karena memang tidak wajib atas setiap orang. Dia wajibnya cukup bagi sebagian orang atau jumlah yang mencukupi. Berapa disyariatkannya adzan? 10 orang? 1 orang saja. 1 orang 1 masjid. Jangan 10 orang. Karena ada juga bid'ah dari bid'ah-bid'ah yang dilakukan. Adzan 5 orang bergantian. Bid'ah dhalalah, mardud. Tidak ada gunanya. Malah bikin dosa saja. Dosa untuk dia, dosa untuk orang lain juga. Karena batinnya itu disumpah-sumpahi. Dipegang ajaran baru. Baik. Nah ini dalil yang pertama. Dan juga dalil yang lainnya dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim dari Malik ibn al-Huwairith. Nabi SAW bersabda, "Falyu'adzin lakum ahadukum." Hendaknya salah seorang di antara kalian ada yang berdiri mengumandangkan adzan untuk kalian. Pakai apa ini? Lamul amr, sama pendalilannya. Perintah juga datang dari Nabi, berarti menunjukkan hukum wajib. Baik. Hanya saja perlu diketahui sebagaimana yang beliau katakan tadi, wajibnya itu untuk laki-laki. Kenapa tidak wajib bagi perempuan? Karena ada dalil lain yang mengkhususkannya. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah."
tidak ada azan dan iqamah bagi siapa? Perempuan. Ini dalilnya, lengkaplah sudah. Dan ini pendapat yang rajihnya. Dan di antara yang mendukung hadits ini, yakni hadits yang lain yang menjelaskan akan disyariatkannya wanita sholat di mana? Di rumahnya. Dan di rumah itu tidak ada pensyariatan azan. Lagi pula manfaat atau hikmah dari adzan untuk mengetahui waktu sholat itu masuk. Dan wanita yang sholat di rumah tercukupkan tidak dengan suara adzannya masjid? Tercukupkan. Tidak ada lagi dalil bagi mereka. Ya, ini intinya dan ini pendapat yang rojihnya. Sebenarnya ada pendapat yang lain dari kalangan orang-orang Hanafiyah dan sebagian dari orang-orang Syafi'iyah bahwa adzan dan iqamah adalah sunnah. Tapi pendapat ini lemah. Ada dalilnya tapi dibantah. Dan lagi pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyimpulkan bahwa orang-orang juga yang mengatakan bahwa adzan dan iqamah sunnah, mereka berkata atau berfatwa bersamaan dengan sunnahnya adzan dan iqamah. Mereka mengatakan, namun siapa yang meninggalkannya? Siapa yang meninggalkannya? Atau apabila ada negeri yang sepakat meninggalkan adzan di negerinya, maka kutilu, wajib diperangi. Ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Menunjukkan bahwa apa? Wajib. Kemudian kalau orang bertanya, kenapa Pak yang mereka bilang sunnah? Disebutkan juga Syekhul Islam bahwa ulama di zaman dahulu terkadang mendefinisikan wajib dengan sunnah. Atau bisa kita katakan mereka menyebutkan sunnah tapi yang diinginkan dengannya sudah selesai perkara. Kesimpulannya, adzan ini hukumnya wajib kifayah. Dalilnya juga sudah jelas. Kemudian faedah terakhir tentang hadits ini, tentang kaifiyat adzan. Telah berlalu tadi, ya, kaifiatnya apa? Menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Hanya saja di antara dari hadits Nabi SAW yang membahas tentang adzan, datang satu hadits yang menjelaskan salah satu sunnah di dalam kaifiat adzan. Apa itu? Sunnah at-tarji' namanya. Apa itu at-tarji'? At-tarji' itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan mengulangnya 2 kali dari setiap kalimat syahadat. Yang pertama dia ucapkan dengan suara yang lirih, dan yang kedua dia ucapkan dengan suara yang besar. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu. Ini tarji' namanya. Sebenarnya tidak terlalu berfaedah kita bahas di negeri kita karena jarang ada yang melakukan itu. Tapi ini sunnah, diriwayatkan dalam hadits. Ini kita sebutkan karena jangan sampai antum dapatkan di luar sana, di YouTube, dimanapun orang adzan seperti ini antum sesatkan. Lah, ini sunnah. Bahkan disebutkan oleh ulama ini adalah di antara sunnah al-mahjurah yang mulai ditinggalkan di zaman ini. Sama seperti siwak, sama seperti celak dan semisal dengannya. Walaupun terdapat perselisihan di dalamnya, tapi ini termasuk sunnah yang datang dalil menjelaskannya. Ini namanya tarji'. Hati-hati. Kalau kita lihat di YouTube nanti, azan apa ini? Azan baru. Bukan azan baru itu. Itu sunnah. Paham ini? Itu sunnah. Baik, masuk ke dalam hadits berikutnya. An Abi Juhaifata Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i qala ataitu an-nabiy alaihi salatu wassalam wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adam. Dari Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata
bahwa aku pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau berada di tenda beliau. Beliau ini sedang safar, di tengah safarnya. Abu Juhaifah mendatangi Nabi, Wahab bin Abdullah mendatangi Nabi dalam keadaan atau pada saat Nabi berada di dalam tendahnya. Hamra yang berwarna merah, min adam, terbuat dari kulit. Qala seraya Abdullah atau Wahab ibn Abdullah berkata kepada Nabi atau berkata, fakharaja Bilalun biwadu. Kemudian Wahab bin Abdullah berkata, pada saat saya datang kepada Nabi, keluarlah Bilal. Keluarlah Bilal membawa wadu. Telah lewat ini wadu. Di fathah wawunya. Beda dengan wudu. Kalau wudu ma'ruf kaifiyatnya. Kalau wudu airnya yang dipakai untuk berwudu. Apa yang Bilal bawa? Wudu. Air wudu. Air wudunya siapa? Air wudu bekasnya Nabi alaihi salatu wassalam. Famin nadihin wa nailin. Maka di antara manusia pada waktu itu ada yang nadih, ada yang berwudu dengan bekas wudunya Nabi, dan ada yang nail, berwudu dengan bekas wudunya orang yang telah berwudu dengan bekasnya Nabi. Paham ini? Kalau nadih, orang yang langsung berwudu dari bekasnya Nabi, air yang dibawa oleh Bilal. Paham ini? Kalau nail, dari bekas wudunya orang itu tadi yang berwudu dengan bekasnya Nabi, dia pakai lagi. Tapi sama-sama aja, semuanya dari bekas wudunya Nabi alaihissalatu wassalam. Di sini terdapat dalil apa? Tabarruk dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi ingat, ini hanya untuk Nabi. Min khususiyatin Nabi, dari kekhususannya Nabi. Bukan para wali dengan haba. Jadi, antum lanjut. Nanti saya bermasalah lagi. Ini kekhususannya Nabi, bukan orang-orang sekarang. Paham ini? Ini khusus untuk Nabi. Makanya telah lewat kisah kemarin tentang Musailamah al-Kadzdzab. Tentang Musailamah al-Kadzdzab yang selalu ingin mengaku menjadi Nabi. Maka setiap ada khobar dari Nabi, dia selalu mau contoh. Datang khobar. Nabi alaihissalam pernah didatangkan atau dikisahkan bahwa Nabi pernah meludah kepada suatu sumur yang ditimpa dengan kekeringan. Setelah ludahnya Nabi, sumur itu menjadi subur. Musailamah al-Kadzdzab tidak tenang. Apa tong? Saya juga bisa dicari sumur yang kering. Diludahi Musailamah al-Kadzdzab, tambah kering. Dibawakan lagi kisah yang lain. Bahwa Nabi SAW pernah didatangkan dengan seorang anak kecil yang tidak tumbuh rambutnya. Tatkala Nabi usap rambutnya, Masya Allah, biidnillah, tumbuh rambutnya. Musailamah al-Kadzdzab tidak tenang lagi. Bisa juga saya didatangkan anak kecil, bukan yang tidak rambutnya, ada rambutnya tapi apa istilahnya ya? Iya, rambutnya gugur dan tidak lebat seperti itu. Diusap sama Musailamah al-Kadzdzab, botak. Nah, ini bukti bahwa hal-hal yang seperti ini, tabarruk itu khusus kepada Nabi. Itu pun ingat, di waktu beliau hidup saja. Karena sekarang ada modelnya orang. Di mana kuburan Nabi, tabarruk. Dia bilang, ada dalilnya. Iya, tapi itu kan pada saat Nabi masih hidup. Bukan pada saat Nabi wafat. Telah lewat juga dalil yang menunjukkan akan ini. Hadits tentang apa? Najisnya air kencing anak kecil. Ada seorang wanita yang membawa anak bayinya kepada Nabi. Untuk apa itu? Tabarruk. Tapi di zaman Nabi masih hidup dan hanya untuk Nabi. Setelah Nabi wafat, tidak boleh lagi tabarruk kepada Nabi. Apalagi kepada selain Nabi. Paham ini? Baik, kita lanjut. Fakharajan Nabi alaihi salatu wassalamu alaihi hullatun hamra ka'anni anduru ila bayadi saqai. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun keluar. Wa alaihi hullah.
dalam keadaan dia memakai hullah. Hullah ini pakaian yang terdiri dari pakaian atas dan bawah. Qamis wa izar. Ini hullah. Pakaian atas dan bawah. Yang atas apa namanya? Nah, qamis biasanya ya, atau rida. Pakaian yang di atas rida namanya. Pakaian yang di bawah atau sarung apa namanya? Izar. Hullah ini gabungan antara keduanya. Hamra yang berwarna merah. Saking merahnya pakaiannya Nabi, ka'anni anduru ila bayadi saqai. Sampai seakan-akan saya melihat putihnya kedua betis beliau. Saking merahnya bajunya ini. Nah, di sini juga terdapat dalil akan perawakan Nabi alaihissalam. Putihnya itu Nabi. Ya, putihnya Nabi alaihissalam. Qala, dan di sini syahidnya. Qala, kemudian Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i berkata, Fatawaddo'a fa'ilnya Nabi alaihissalam. Maka Nabi alaihissalam pun berwudu. Wa adzana Bilal. Kemudian setelah itu Bilal mengumandangkan adzan. Qala, Wahab ibn Abdullah berkata, Faja'altu atatabba'u fahu hahuna yaqulu yaminan wa shimala. Pada saat Bilal mengumandangkan adzan, kata Wahab, aku pun mengikuti mulutnya Bilal. Maksudnya beliau mengikuti atau mengucapkan apa yang diucapkan Bilal. Hahuna yaqulu yaminan wa shimala. Dan pada saat adzan, Bilal radhiyallahu taala anhu berucap atau mengucapkan kalimat adzan sambil menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Dan akan datang nanti ini khusus pada saat menyebutkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kata beliau, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ternyata disebutkan Bilal menoleh ke kanan dan ke kiri itu pada saat dia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Paham ini? Ini intinya sebentar. Thumma rukizat lahu anazatun fataqaddama wa shalla adh-dhuhra rak'ataini. Thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Kemudian setelah Bilal mengumandangkan adzan, rukizat lahu anazah, ditancapkan untuk Nabi sebuah tombak. Untuk Nabi ini. Supaya apa? Fataqaddama wa shalla. Kemudian setelah ditancapkan tombak itu, Nabi pun maju. Tepat di tombak itu, kemudian sholat mengimami para sahabat. 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Kasih besar suaranya. Safar. Nah ini. Nah, itu bisyaratkan itu hadits dari pertama itu pahami memang. Dan Nabi terus menerus sholat 2 rakaat sampai beliau pulang ke Madinah. Hadits ini bercerita tentang Nabi alaihissalam tatkala beliau pergi atau bersafar menuju suatu kota bernama Abtah di bagian atas negeri Mekkah. Kemudian Nabi alaihissalam didatangilah oleh sahabat ini, Wahab ibn Abdullah, dan kemudian terjadilah apa yang terjadi sesuai yang disebutkan dalam hadits. Syahid dalam hadits, inti dari pembahasan yang berhubungan dengan bab ini, beliau ingin menyebutkan kaifiat adzan khususnya pada saat menyebutkan apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sebelum itu dalam hadits ini juga terdapat disyariatkannya adzan sebagai bentuk pengabaran atau tanda akan masuknya waktu sholat. Ini kan disebutkan. Tatkala Nabi keluar, Nabi berwudu, kemudian Bilal adzan. Setelah Bilal adzan, Nabi pun sholat mengimami manusia. Ini dalilnya. Disyariatkannya adzan sebagai bentuk penghabaran dan tanda akan masuknya waktu sholat. Yang kedua itu tadi syahidnya. Bahwa adzan itu di antara kaifiatnya, tata caranya, khususnya pada saat menyebutkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka disyariatkan untuk menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kita menolehkan ke kanan tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke kiri tatkala mengucapkan hayya 'alal falah. Ini disyariatkannya.
Ini juga penting antum ketahui. Ya, walaupun para ulama, khususnya ulama muasirin di zaman sekarang, mereka membahasnya. Bagaimana hukum hayya atau menoleh ke kanan dan ke kiri di zaman ini. Termasuk saya pernah dengarkan dari guru kita, Ustadz Al-Fadil Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi. Beliau pernah ditanya tentang hukum ini. Beliau mengatakan para ulama yang menyimpulkan bahwa disyariatkannya menoleh ke kanan dan ke kiri itu karena ada ilahnya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Di antaranya supaya azan ini tersebar suaranya kepada seluruh manusia dari seluruh penjurunya. Makanya Bilal apa? Ke kanan dan ke kiri. Supaya apa? Supaya panggilan itu tersebar, bukan hanya pada satu sisi, tapi dari segala arah. Itulah juga mengapa hayya 'alas shalah atau menoleh ke kanan dan ke kiri ini itu disyariatkan pada saat mengucapkan apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kenapa? Kata para ulama, karena disinilah lafaz panggilannya. Paham ini? Untuk memperluas panggilan itu supaya semua orang dengar dari segala penjuru arah, maka Bilal itu tadi menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Itu ilahnya. Kata para ulama, di zaman ini kita sudah punya apa? Mikrofon atau mic. Nah, mic ini sudah apa? Mencukupkan alasan atau ilah sebab ditolehkannya kepala ke kanan dan ke kiri. Apa tadi sebabnya menoleh ke kanan dan ke kiri? Supaya suara panggilan itu lebih tersebar di segala arah. Nah sekarang mikrofon ini, toa, orang bilang toa itu di atas itu kan sudah dari segala penjuru, bukan cuma kanan kiri, depan belakang juga. Maka kata para ulama, dengan adanya mikrofon ini sudah mencukupkan, ya, untuk itu tadi menoleh dan ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena ilahnya sudah tersampaikan. Nah hukum di sini kata para ulama, yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Menoleh ke kanan dan ke kiri itu disyariatkan. Kenapa? Karena ada ilahnya. Supaya apa? Suara tersebar. Nah masalahnya ilah ini sudah terpenuhi dengan adanya mikrofon. Paham ini? Nah di sini juga kita dapat kaidah al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Wasilah atau sesuatu yang menghantarkan kepada suatu hukum itu mengambil hukum itu. Paham ini? Paham? Nah, karena mikrofon sudah menghantarkan kepada tersebarnya panggilan adzan, maka dia sudah mencukupi apa? Hukum menoleh tadi. Ya walaupun sebagian ulama mengatakan tetap disunnahkan. Walaupun ada mikrofon, tetap disunnahkan. Ya walaupun sebagian ulama juga mengatakan kalau untuk sekarang justru semakin apa? Bisa menghilangkan suara itu. Kan mikrofon seperti ini, fokus. Nah kalau antum menoleh ke kanan, bukan tambah tersebar, tambah hilang suaranya. Iya kan? Paham ini? Nah ini pembahasan di tengah para ulama. Dan ini inti hadits. Hanya saja ada beberapa faedah yang perlu dijelaskan tentang tadi sudah kita isyaratkan tentang tabarruk kepada Nabi SAW. Ini khusus hanya kepada Nabi, tidak kepada selainnya. Itu pun hanya khusus pada saat Nabi hidup, bukan pada saat Nabi telah meninggal. Taib, kemudian juga di antara faedah disyariatkannya menjamak dan mengqasar salat pada saat safar. Taib, ini di antara faedah dari hadits ini. Di antara faedah juga, dan ini mungkin faedah yang terakhir, disyariatkannya sutroh. Dari mana kita ambilin sutroh? Tombak yang ditancapkan di hadapan Nabi SAW. Ya, yang kemudian setelahnya Nabi SAW maju mendekati tombak itu, kemudian mendirikan salat. Paham ini? Ini diantara dalil juga disyariatkannya memakai sutroh untuk orang yang sholat.
Hadits berikutnya, an Abdullah bin Umar. Enggak apa-apa kita agak terlambat ya. Karena tadi terlambat masuk juga. Saya rencana habiskan ini. Ini ringkas saja, tinggal 2 hadits. An Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam. Maksudnya bilailin ini qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Bukan malam berarti tengah malam. Ya, ini malam yang sudah dekat kepada fajar. Ya. Fakulu, maka pada saat Bilal adzan itu makanlah dan minumlah sampai yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai kalian mendengar adzannya siapa? Ibnu ummi maktum. Inti dari hadis jelas pensyariatan adzan, ya. Dan di antara faedahnya, di zaman Nabi SAW, Nabi menunjuk 2 orang muadzin, menunjukkan akan bolehnya seseorang mengambil 2 orang muadzin dalam satu masjid, dan juga menunjukkan disyariatkannya adzan dua kali, tapi pada waktu subuh jamaah. Jangan ki adzan 2 kali waktu duhur. Nah demo ki tetanggata. Disyariatkannya adzan 2 kali di waktu fajar. Sekali atau kali pertama sebelum terbitnya fajar, dan kali kedua tatkala fajar telah terbit atau tatkala waktu subuh telah masuk. Paham ini? Baik. Dan juga dalam hadits ini disebutkan tambih bagi orang-orang yang berpuasa, ingin berpuasa dan ingin sholat sedang melakukan sholat malamnya. Nabi SAW mengatakan bahwa dijadikannya 2 adzan ini sebagai bentuk tambih terhadap mereka, orang-orang yang ingin berpuasa dan orang-orang yang sedang melaksanakan sholat malam. Untuk orang-orang yang berpuasa, ini peringatan bagi mereka untuk apa? Bergegas, makan sahur, minum dan melakukan hal-hal yang sebagainya sebelum dia menahan puasanya. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar adzannya Bilal, makan dan minumlah. Ini bagi siapa? Orang berpuasa. Sampai kapan? Sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Dan juga untuk orang-orang yang mendirikan sholat malam, adzan Bilal ini sebagai tambih bagi mereka akan dekatnya waktu subuh, supaya sekiranya dia meringankan sholatnya dan menutupnya sebelum masuk adzan yang kedua. Dan di sini juga terdapat faedah bahwa waktu menahan bagi orang berpuasa itu bukan waktu imsak. Bukan waktu imsak itu, bukan. Kadang orang bangun makan sahur belum adzan, tapi begitu dia lihat jamnya, waktu imsak nih, dia tahan makannya padahal belum adzan. Ini keliru. Jadi waktu seseorang menahan makannya dalam berpuasa itu pada saat dikumandangkannya adzan subuh. Pahamin? Apa dalilnya? Ini tadi. Fakulu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Batas makan dan minum itu ya tentunya bagi orang yang berpuasa, orang yang sahur, itu pada saat dikumandangkannya adzan. Jelasnya adzan yang kedua. Kapan adzan yang kedua tadi kita katakan? Tatkala masuk waktu fajar atau subuh. Paham ini? Di sini juga dibantah pendapat orang yang mengatakan puasa itu sampai waktu imsak. Akhirnya sekarang karena sudah banyak yang menjelaskan tentang ini, mereka mengatakan waktu imsak itu waktu jaga-jaga. Berhati-hati. Labas, tidak masalah. Tapi kalau kita mau ilzam orang untuk berhenti di situ, tidak boleh. Ini dalilnya. Paham ini? Baik. Dan sekaligus juga ini menjadi dalil bagi orang-orang yang
mengatakan bahwa batas makan itu dan minum pada saat sahur itu akhir adzan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini bantahannya juga. Di sini apakah Nabi bilang sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, bukan selesai dari adzannya. Paham ini? Walaupun permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, tapi ini diantara dalil dan faedah dari hadits ini. Hadits yang terakhir. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Dari Sa'id atau Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu pernah berkata bahwa Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kalian mendengarkan seorang muadzin, maksudnya mengumandangkan adzannya, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Hadits ini, inti dari hadits atau faedahnya sama dengan pembahasan sebelumnya, pembahasan tentang disyariatkannya adzan, dan khususnya untuk hadits ini ya memberikan penjelasan akan disyariatkannya seorang yang mendengarkan azan untuk menjawab azan. Bagaimana caranya? Seperti Nabi katakan, dengan kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Taib. Hanya saja yang perlu dibahas, kapan kita menjawabnya? Kapan kita menjawabnya? Kata para ulama, zahir hadis menunjukkan bahwa kita menjawab setiap kata. Kita menjawab setiap kata. Dari sisi mana? Kata para ulama, dari sisi huruf fa di situ. Faqulu. Fa dalam bahasa Arab itu gunanya untuk ataf. Tapi di antara maknanya ataf dengan takkib secara langsung. Paham ini? Paham? Jadi bukan ditunggu selesai adzannya, tapi begitu muadzin mengucapkan setiap lafaz dari azan, di situ pula kita jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan kita jawab? Pada saat dia diam. Dari sisi mana? Fa di sini. Kata Nabi, faqulu, maka jawablah. Tapi pakai fa, menunjukkan bahwa jawaban di sini langsung setelah lafaz itu. Dan juga dijelaskan dalam hadits yang lainnya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam sunannya dari Ummi Salamah. Beliau berkata, anna Nabi alaihi salatu wassalam kana yaqulu kama yaqulul muadzin hina yaskutu. Kata Ummu Salamah, Nabi alaihi salatu wassalam dahulu beliau menjawab adzannya seorang muadzin itu tatkala apa? Muadzin itu diam. Ya, maksudnya tatkala muadzin telah beranjak dari lafaz yang pertama kepada lafaz yang berikutnya. Ini diantara dalil yang menunjukkannya. Baik. Hanya saja perlu dibahas tentang lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Karena zahir haditsnya kita diperintahkan untuk menjawab apa? Adzan sesuai dengan lafadznya. Kita jawab takbir dengan takbir, dua kalimat syahadat dengan dua kalimat syahadat, kalimat tauhid dengan kalimat tauhid. Nah, sekarang bagaimana dengan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah? Apakah kita jawab dengan jawaban yang sama? La. Tapi kita jawab dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, para ulama pun memberikan alasannya. Ya. Kenapa hayya 'alas salah tidak dijawab dengan hayya 'alas salah? Karena hayya 'alas salah ini panggilan dari muadzin untuk siapa? Untuk orang yang salat.
atau untuk orang yang ingin melaksanakan sholat. Maka apabila orang yang mendengarkannya kembali menjawab dengan hayya 'alas shalah, bagaimana ceritanya? Apakah kita memanggil kembali si muadzin untuk melaksanakan sholat? La. Tapi yang kita jawab, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di antara hikmahnya dikatakan, karena panggilan sholat dan panggilan untuk menuju kepada kemenangan tidaklah akan diperoleh atau bisa dijawab oleh seorang hamba kecuali dengan kekuatan, kemampuan dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibalas dengan la haula wala quwata illa billah. Karena kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menjawabnya. Nah, ini diantara pembahasan dari hadits ini. Dan yang terakhir, di dalam hadits yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah." Kata beliau, siapa yang membaca doa ini setelah menjawab muadzin dari adhannya, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka telah halal syafaatku untuknya pada hari kiamat. Ringkasnya kita katakan, Nabi menjamin kita dengan syafaatnya insyaallah ta'ala. Nah, ini terdapat kemuliaan dari doa adzan dan sekaligus pensyariatannya. Apa tadi doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah alladhi wa'attahu. Sampai di sini jangan ditambah jamaah. Jangan ditambah. Ini dalil yang warid dari Sahih Al-Bukhari yang kata para ulama asahhul kutubi ba'dal Quran. Sampai di sini doanya. Kan ada yang tambah. Apa tambahnya? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah alam. Mungkin ada dalilnya. Tapi ada bagusnya kita pegang ini yang meyakinkan. Sahih Al-Bukhari. Kata para ulama asahhul kutubi ba'dal Quran. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma amin.